Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huruf H, harful H atau nomor hadis 518. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Rawahu at-Tabarani an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Habibu, ajaklah mencintai Allah. Ngajak ke siapa? Ila ibadihi, ke hamba-hamba Allah. Yuhibba, maka Allah yuhibba, maka akan mencintai kum, kepada kalian, Allahu Allah. Ini hadis perintah untuk kita ngajak orang lain untuk cinta kepada Allah. Kalau dalam tafsir hadisnya, aidzakkiruhum bima an'ama bihi alaihim liyuhibbuhu wa yashkuruhu. Peringatkanlah atau ajaklah orang untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah supaya orang-orang itu cinta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ini kalau dalam bahasa lain, kalau kita wiridan sendirian di rumah, ibadah sendirian di rumah, itu namanya sholih. Baik. Tapi kalau kita wiridan ngajak orang, kita ibadah ngajak orang, itu namanya muslim. Kalau soleh itu nggak ada tantangannya. Wong baik diri sendiri, kita ibadah sendiri, pokoknya mau berangkat ke mushola berangkat sendiri, nggak ngajak-ngajak orang. Itu insya Allah nggak ada tantangannya. Tapi kalau muslim itu selain kita melakukan kebaikan, tapi juga ngajak orang lain untuk berbuat baik. Itu namanya muslim. Kalau kita sendirian datang ke mushola, udah sholat jamaah, habis itu pulang. Tapi kalau muslim itu yang ngajak-ngajak, kayak berselamat, adzan, itu namanya muslim. Hayya 'alas sholat, kalau terjemahkan ayo kepada sholat. Itu tim pasti akan ada tantangannya. Adzan kok begitu? Adzan ya begitu. Lah kalau masih begini. Nah, iya ya. Pokoknya kalau orang ngajak orang itu pasti ada omongan. Ada omongan kadang yang enggak enak itu. Ya wis biasa. Ngajak orang berbuat baik itu pasti ada tantangannya. Pasti di mana saja, sama siapa saja ya pasti ada. Wong Rasulullah ketika dakwah ya tantangannya ya berat luar biasa. Kalau Rasulullah seandainya baik sendirian, nggak ada tantangannya. Tapi ngajak orang ini loh yang akan timbul tantangan. Nah misalnya kayak saya sendirian belajar sendiri, ilmu saya pakai sendiri, nggak ada tantangannya. Tapi kalau ngajak orang, ya wis mulai ada timbul tantangannya. Itu namanya muslim.
Kalau soleh itu baik tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi ngajak orang lain. Nah, kita ngajak untuk mencintai Allah ini jaminannya cinta Allah akan diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Hujibat, dikelilingi, an-naru neraka, bisyahawati dengan kenikmatan syahwat, wa hujibat dan dikelilingi al-jannatu surga bil makarihi dengan sesuatu yang tidak disenangi nafsu. Lagunya Roma Irama, walaupun mahal anehnya banyak yang maksa. Nggak ada Pak Idris disuruh nyanyi ya. Nah, kalau surga walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu itu mayoritas akan ngajak ke neraka. Tapi sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu akan ngajak ke surga. Sama-sama bangun malam nih. Kalau mau tahajud di wabut ya. Tapi kalau mau nonton champion ya, enteng langsung sakset mata ngantuk ya bikin kopi ya. Ayo cuci muka. Tapi kalau mau tahajud ngantuk juga jadi harus merem lagi. Apalagi di sebelah ada bini ya. Harus gak jadi. Berat. Makanya Rasulullah sampaikan hujibatin naru bisyahawat, bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sangat menyenangkan syahwat. Syahwat itu definisinya kalau di sini katakan ma yustaladzu min umurid dunya mimma mana'a syar'u min ta'atihi. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu dan bertentangan dengan syariat, itu yang disebut dengan syahwat. Sama-sama berhubungan badan itu ya kan nafsu juga ya. Kalau nggak ada nafsu juga jadi. Tetapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, berarti dengan istrinya sendiri, maka itu ya bukan disebut dengan tadi itu syahwat. Yang dimaksud syahwat di sini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, sementara surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ngaji ya ampun, ya. Wiridan ya awalnya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hurrima, diharamkan, 'alan nari, terkena api neraka, kullu hayyinin, orang yang ramah, rendah hati, enggak sombong. Hayyin itu luwes dari kata asli lembut. Layyinin yang lembut itu. Kalau hayyin itu ramah, tapi intinya ya enggak beda jauh ya. Sahlin itu mudah, orang yang enggak ruwet. Terus pokoknya kalau sama dia itu walaupun perkara ruwet bisa jadi mudah. Cuman kadang kalau birokrasi kita kan dibalik ya. Kalau bisa ruwet kenapa harus mudah? Kalau bisa susah kenapa harus mudah? Bulus. Iya. Terus saya dulu pernah itu agak kesel waktu masukin nama Afan ke kakak. Itu Pak harus ada surat dari ini muter aja. Saya sampai kesel ya. Dulu kan tahun 2012 apa itu lahir. Kan belum online kan belum begitu. Lah akhirnya saya ketemu, kalau dulu apa ya? Kalau di Jakarta itu ada yang penghubung antara RW ke kelurahan apa? Dewan Kelurahan kalau di Jakarta. Apa kalau di Bekasi apa namanya?
Nggak ada ya? Nggak tahu. Nggak tahu, bukan pengurus RW sih ya. Dewan Kelurahan kalau dulu, kalau sekarang LMK apa namanya itu Jakarta itu ada. Lah kebetulan beliau itu pengurus masjid, ketua masjid. Dan ketemu pas saya lagi mutar-muter itu ketemu, loh, mereka Ustaz, nah, nggak apa. Ini Pak, saya mau ngurus ini anak saya kan baru lahir, mau masuk ke kakak katanya harus ini. Ya udah sini. Ini KTP Ustaz mana? Nih, surat dari bidan mana? Nih, kakaknya yang lama nih. Udah Ustaz tunggu jadi kantin, makan kayak apa kayak udah saya ke kantin makan, belum kelar, jadi udah itu. Yo orang dalam. Lah iya. Orang dalam dia. Wes almarhum almarhumlah orangnya udah meninggal, belum lama meninggal. Namanya Pak Haji Budi Allahumma. Beliau bantu saya itu. Apa namanya? Ya itu tadi ngurus itu tadi loh. Saya sendiri tuh Pak, ini harus ada sholat ini, ngurus balik lagi. Ngurus ada sholat ini, balik lagi. Oh, begini amat ya. Gak punya ketahuan orang dalam. Ternyata ketemu. Saya nggak tahu kalau beliau itu pegawai itu nggak tahu. Setahu saya pokoknya dia itu pengurus masjid. Udah saya ke kantin makan sampai capek saya mumet tuh. Begitu makan belum kelar makan. Dan dia, dari jauh Pak Haji Budi, karena Ustaz, udah nih. Ya Allah, ternyata gampang. Aduh, kalau bisa sulit kenapa harus mudah ya. Tapi alhamdulillah sih kemudian waktu si Alvin itu gampang. Cuman kita datang ngisi formulir, nunggu bentar, jadi nggak perlu ribet-ribet. Ya sudah ada perbaikan lah ya. Lah sahlin itu artinya orang yang mempermudah urusan orang. Yes, biar kayaknya sulit ya, kalau ketemu dia jadi mudah. Qaribin minan nas, yang dekat dengan siapapun. Itu orang model begini ini akan jauh dari api neraka. Ia berteman dengan nggak peduli agamanya apa, budaya apa namanya, sukunya mana, yes, pokoknya berteman. Kalau apa namanya, kadang ada orang yang mengatakan jangan berteman dengan si pemabuk itu, nanti kamu tertularan. Oke, kata-kata itu nggak ada salahnya. Tetapi kalau kita niat berteman itu untuk merubah dia, ya kan harus berteman dulu kan. Kalau nggak kenal nggak apa, kok tahu-tahu kita ngomong lah gablok. Apa weh? Ya makanya. Justru konon kalau kita baca sejarah berdirinya pesantren-pesantren besar, itu awalnya malah rata-rata berdirinya itu di tempat-tempat begitu-begitu. Terus yang di ini dekat Belas Slamet ini di Tebuireng, di mana? Jombang. Itu konon katanya itu gembongnya mafia ya di situ. Maka Mbah Hashim bertahan di situ. Terus pesantren yang saya dulu nyantri, itu Mbah Kiai Suyuti Abdul Qadir berdirinya. Itu konon di kampung itu dulu adalah ya tempatnya rajanya preman ya di situ. Maka dia berdakwah di situ dan itu tantangannya. Nah kalau kita nggak deketin mereka, wah wis tiba-tiba kok nasehatin, wah bisa dikeroyok, bisa dikebukin. Makanya ya ini sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa haram masuk neraka orang-orang yang punya sifat rendah hati, kemudian ramah, lemah lembut, kemudian suka mempermudah urusan orang, dan juga qaribin minan nas, dekat dengan semua orang. Jadi bergaulnya enggak apa namanya itu. Kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Gaul. Gaul, orangnya gaul dengan siapa aja diajak gaul. Kalau saya yo sama tukang beca yo bisa gaul, sama siapa aja yo gaul. Banyak untungnya kok bergaul dengan siapapun itu. Nah, saya mau pindahan ke sini. Karena saya tiap hari nongkrong sama tukang beca. Tukang beca itu udah nyamperin, Pak Ustadz katanya mau pindah. Iya, ntar. Terus pokoknya saya harus ikut. Akhirnya yo saya mobil nggak bayar, tenaga nggak bayar. Yus mereka ini pada ngangkutin sendiri-sendiri pada datang. Ya karena
Yaitu asal, mohon maaf ya, kadang saya kalau pulang ngajar, kalau sekarang karena ada ngaji di rumah, saya bawa pulangnya semangat. Dulu bawa pulangnya males ya, saya bawa palem gitu ke rumah gak kemakan. Udah. Dulu tukang becak itu asal saya pulang lewat bawa motor kok pakai sarung, kok nggak turun apa-apa, pasti diteriakin. Kosongan nih kosan. Bawa tentengan. Nah, iya maksudnya kok nggak bawa tentengan gitu. Tapi kalau saya pakai celana enggak loh. Saya lewat langsung dikit. Ya udah lewat aja ya. Cuman kalau pakai sarung, pakai peci begini, lah kok nggak nurunin apa-apa, kosongan gitu. Karena kebiasaan. Nah, iya kosongan nih. Makanya saya kadang kalau pengajian bapak-bapak kan nggak ada tentengannya, ya pulang aja. Makanya kadang saya nggak lewat situ, muter saya lewat. Nah, kalau bawa apa kan ya enak. Lah, hikmahnya ketika ada apa-apa begitu cepat luar biasa. Saya pernah kehilangan HP. Itu hanya hitungan jam malingnya ketemu. Dulu zaman saya pertama kali punya HP Nokia yang yang Nokia Express Musik loh. Kan saat itu kan ya lumayan lah ya. Nah, saya habis ngajar anak-anak, saya ngimami Isya, HP itu kan masih digeletak di meja. Habis sholat Isya, saya pulang, HP udah hilang. Nah terus saya cerita ke anak-anak, HP saya tahu Pak Ustaz? Wah langsung. Ada langsung itu yang berinisiatif nyari di warnet. Nah, begitu di warnet, zaman HP keluar Cina, Cross macam-macam. Yang HP Nokia kan jarang yang punya kan. Begitu dilihat, tapi yang ngambil juga udah pinter, udah dihapusin foto. Begitu dicek kesisa foto anak lawan perempuan itu satu, langsung babak belur bonyok. Habis bonyok baru saya disamperin. Ustaz, ini HP-nya bukan? Iya. Yang ngambil saya kok habis. Aduh, tukang becak. Habis. Seraganya keluar. Iya. Yang nyolong bocah tanggung di warnet lah, guys. Banyak untungnya sih kadang ya untuk mereka. Tapi kalau sampai kebablasan ya bahaya juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbum ri'in minal bukhli ayyakula ahudhu haqqi kullahu wala ada'u minhu syai'an. Hasbum ri'in minal bukhli, cukup orang itu dikatakan bakhil, pelit. Ayyakula, ketika ia mengatakan ahudhu haqqi kullahu, saya ambil hakku semuanya. Wala aga'u, dan tidak saya tinggalkan minhu, dari hakku itu, syai'an, sama sekali, alias babar das. Orang pelit itu bukan hanya orang yang tidak mau berbagi, tapi orang yang mengambil semua yang memang haknya, tapi diambil semua tanpa disisain buat orang lain, itu termasuk dalam kategori pelit. Misalnya, kalau selamatan gitu, kan biasanya tuan rumah, ayo Pak, itu yang ada masukin, langsung diangkut semua, orang-orang nggak disisain. Itu termasuk, walaupun itu kan udah haknya, bukan? Hak apa itu namanya ya? Oh, misalnya kan tuan rumah udah nyuruh ya, ayo silakan Pak, itu makanannya aku masukin. Langsung wush. Orang lain nggak disisain, itu termasuk dalam kategori pelit juga. Selain serakah ya pelit itu. Nah ini dalam hadis ini, hasbum ri'in minal bukhli ayyakula ahudhu haqqi kullahu. Cukup orang itu disebut pelit apabila dia punya hak terus diambil semuanya, wala ada'u minhu syai'an, tanpa disisakan sedikit pun. Gak ada toleransinya sama orang. Itu termasuk dalam kategori pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Hasbiyallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong.
ini kalimat, ini bacaan. Amanun menyebabkan menjadi aman likulli khaifin, bagi setiap orang yang merasa khawatir atau merasa takut. Ini secara tidak langsung Rasulullah apabila hati kita kadang kan ya namanya orang ya tanpa sebab tanpa apa tiba-tiba itu ada rasa ketakutan yang tidak jelas. Kadang ada ya ketakutan tak terhadap anak, terhadap kehidupan berikutnya, kehidupan kita yang akan datang bagaimana. Yang kadang ketakutan kayak itu kadang timbul. Apalagi misalnya anak beranjak gede, apalagi anak kita anak perempuan ya. Apalagi Pak Yus perempuan semua ya? Iya. Gus Roy juga sama ya? Kalau saya cuma satu. Itu aja kadang timbul melihat fenomena yang terjadi sekarang ya. Kadang ya Allah, sekarang aja udah begini kejadiannya. Gimana anak kita nanti? Terkadang kekhawatiran, ketakutan itu kan ada ya. Kalau anak laki-laki misalnya ia nakal kan aibnya nggak dibawa pulang. Lah kalau anak perempuan kan aib dibawa pulang. Tiba-tiba pulang-pulang berbadan dua ya. Indah. Itu kayak Jablay. Lagu Jablay kan pulang-pulang berbadan dua. Ya kalau sama-sama nakal umpama, kalau anak laki walaupun sama-sama berbuat dosa itu kan malunya, aibnya nggak dibawa pulang. Ya info tetap menyebar tapi kan nggak dibawa pulang. Tapi kalau anak perempuan, makanya kadang ketakutan kayak gitu itu ada. Berbeda dengan ketakutan terhadap anak laki-laki, tentu beda ya. Nah, ketakutan yang seperti itu ya wajar manusiawi, wong kita punya akal waras. Justru malah yang nggak ada rasa khawatir berarti malah ya malah cueknya ya, jadi dipertanyakan. Nah, ketika timbul al-khaif, khaif itu rasa takut kayak begitu itu, untuk mengurangi itu banyaklah kita berpikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dalam satu keterangan wa hadhil kalimat qala al-Khalil Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat inilah yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilempar ke api. Kalau yang memerintahkan api dingin kan Allah, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan Allah yang memerintahkan kepada api. Ya naru wahai api, kuni jadilah kamu bardan dingin, wasalaman dan selamatkan ala Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu yang memerintahkan Allah. Tapi kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim saat itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Yang baca Nabi Ibrahim tidak kebakar. Kalau yang baca kita tetap panas. Ya, umpama ntar ini habis ini pulang nyampe rumah rebus mie. Rebus mie kan. Oh, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pakai lilin. Pakai tangan yo blonyok tetap. Yakinnya kurang. Bacaannya sama, tapi kan tingkat imannya, tingkat yakinnya beda. Bacaannya sama. Motor itu sama motornya, kalau yang naikin Rossi ya berani jalan sampai 300 ya. cc apa? Kekuatannya ya. Kalau saya yang naik mentok 70 juga. Biar cc-nya beribu-ribu juga tetap mentok 70, 80 udah nggak berani. Padahal motornya sama. Nah ini bacaannya sama, tapi karena yang baca Nabi Allah Ibrahim yakinnya udah luar biasa kepada Allah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya aman. Terus Allah juga merintahkan kuni bardan ya naru wahai api, kuni jadilah kamu bardan dingin, wasalaman dan selamatkan ala Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan juga ada riwayat lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berarti kan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shadda ghammuhu. Rasulullah itu ketika pada puncak kegelisahan.
Kan ya sama-sama kita ya. Dari sisi kemanusiaan kan sama sama kita kan Rasulullah. Dia punya rasa khawatir, rasa gelisah, rasa susah macam-macam. Ketika beliau berada pada puncak kegelisahan, masaha biyadihi ala rasihi wa lihyatihi. Beliau itu ngusap wajahnya sampai ke, kalau bahasa kita kan begini ya, sampai ke bawah janggut, sambil menghela nafas panjang. Ini dalam keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Summa tanafasa su'ada wa qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau mungkin ya, kalau divisualkan kan begini ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, sambil menghela nafas yang panjang. Ini kesaksian Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah mengalami apa itu tadi, susah, gelisah yang itu memuncak, maka beliau sambil mengusap wajahnya sampai ke jenggotnya karena beliau itu berjenggot, kemudian sambil menghela nafas panjang yang dibaca oleh beliau adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, mungkin kadang kalau kita lagi kepikiran yang aneh-aneh yang bikin susah, ya wis wiridannya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Menjelang tanggal 7. Udah lewat sekarang tanggal berapa? 15. Sudah lewat seminggu, udah aman. Cuma kan ada yang lain. Harus tetap sekolah. Anak tetap sekolah, tiap pagi tetap ngongkosin. Aduh, tiap bangun tidur tagihan nasi uduk, tagihan ongkos sekolah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Mau berangkat pagi-pagi kerja malah hujan. Begitu ngecek ban motor bocor. Hasbiyallah. Angel. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau redaksinya cuma sampai di situ, Mbak. Enggak tahu nanti kalau baca hadis lain ada tambahan, wallahu alam. Cuman kalau mengikuti hadis ini hanya sampai hasbiyallah wa ni'mal wakil. Udah ban bocor, begitu buka dompet. Aduh, udah ditarik pajak bukan nasi uduk. Aduh, musmat. Aduh, akhirnya motor nutun sampai ke depan tinggal KTP. Aduh, sambil nungguin tukang tambal ban. Hasbiyallah. Aduh, ya Allah. Kalau lagi tiris itu kadang duit di mana aja keingetan ya. Ada yang kayaknya di kaos kaki yang mana ada dicari. Aduh, kalau pas lagi tiris itu ingat ada yang nyempil di mana itu keingetan. Koin dia cari. Aduh ya Allah, Gus Reko cuma senyum. Pas. Aduh ya Allah. Bukan tanpa bagus. Kayaknya asik-asik aja ya. Jangan-jangan setiap sambil ngaji anak-anak ini. Aduh ya Allah. Di hadis kok pas lah. Ya Allah. Ini saya bacakan banyak keterangan tentang fadilah dari hasbiyallah wa ni'mal wakil. Man qalaha salasan hina yusbihu wa salasan hina yumsi. Yang bacanya pagi 3 kali, sore 3 kali, hasbiyallah wa ni'mal wakil, lam yazal fi amanillah, akan selalu dalam keamanan dari Allah. Wa satarahu, dan akan dilindungi oleh Allah, wa kafayatihi dan dicukupi oleh Allah. Ini adalah ada aja jalannya. Bukan dorong motor ke tempat, di dalam ketemu teman. Nah, motor
bocor ini saya dorong. Ada jajarannya ya. Begitu nyampe sini, kebetulan kemarin itu ada bonus saya kerjaan, 100.000. Ada aja. Iya, kok ketawanya begitu apa ya pernah ngalami. Saya ngalami itu waktu Wawa mau wisuda. Itu kan harus bayar sekian, ya lumayan lah hitungannya. Wah, duit dari mana? Bayangan saya itu nggak dapat dalam jangka waktu sekian, duit sekian nggak dapat. Yo, namanya Allah mau nolong ya ada aja caranya. Ada aja caranya. Nggak tahu-tahu ada yang nelpon, Pak, gimana rumah bisa datang nggak ke Gading di Bulvat, soal dikit. Oh, siap lah. Paling enggak mau 200-300 ya dapat lah ini ya. Nyampe sono lu pas plak. Enggak kurang, enggak lebih, just gitu pas. Lebih Ya, 1.000. Tuhan itu tadi ya. Iya, butuhnya memang lagi itu yang dibutuhin. Dulu kan pikir saya itu kan Wawa ketika masuk nggak mungkin lah untuk khataman ini langsung masuk ikut khatam nggak mungkin. Pikir saya udah paling nggak tahun depan. Kalau tahun depan masih longgar. Tiba-tiba begitu pas nengok sono, Pak, ntar saya sudah ikut ya. Waduh, habis diumumin bayarnya siang. Walah. Wawa dulu ngomong. Habis itu apa? Cukup datang. Pak, saya juga sama ikut juga. Walah. Senang, saya senang, cuman kan senang juga. Senang. Susul. Ya kan. Senang. Senangnya ya, alhamdulillah baru berapa bulan masuk pesantren kan wisuda juz 30 dapat. Saya tanya teman-temannya, belum Pak, yang seangkatan saya belum ada Pak. Ya senang ya, bangga lah ya. Tapi kan dari sisi lain kan senang juga. Ya manusiawi kan ya. Waduh, duit segitu dari mana ya? Yo. Ya sih malas. Ya pas tuh. Ya segitu pas, nggak lebih 1.000 pun enggak. Ya pas begitu dapat nyampe rumah. Itu ya bos gitu pas langsung amplopin lagi udah tak buat bayar cek utang adik. Aduh ya Allah. Saya ngalami berkali-kali. Ya Allah, ini tak harus dimana ya cerita aja ya. Saya terakhir bangun rumah kan bikin pagar gitu Pak. Duit tinggal megang 400.000. Tukang pagar datang Pak sekalian bikin pagar. Saya juga bikin tralis. Berapa biayanya? Tiket juga 200. Saya punya 400 doang. Ya udah nggak apa-apa Pak. Buat panjer. Udah 200 panjer, 200 saya kantongin ya dia. Aduh, duit dari mana? Ya sekelengan udah semuanya lunas. Dilala itu ada orang bulak tulis itu, telepon Pak, kan saya bangun ini habis lebaran. Tanggal sekian ada jadwal nggak? Nggak ada. Bisa ngisi halal bihalal, insya Allah. Di mana nanti saya jemput? Oke, ikut. Daerah Tambun, daerah bukan Tambun apa ya? Insya Allah, kalau Bekasi. Pikir saya paling banter ya 500.000 lah ya. Acara halal bihalal keluarga cuma sekeluarga besar. Tapi begitu diantar nyampe rumah, nyampe sini saya buka, loh ya pas buat lunasi pagar tok. Ya nggak ada lebihnya, uang ngebutuhnya buat bayar pagar. Makanya saya pernah cerita sama temen, saya tampil yang ngajar malam Jumat, ngambil begini, makanya butuhnya tambahin. Agak kemaruk dikit lah ya. Butuhnya tambahin, Allah itu akan memberi yang kita butuh, tapi nggak akan memberi kalau yang cuma baru diingini. Akhirnya saya nekat ngambil mobil. Ya bener, asal pas mau bayar ada aja caranya boh dari mana. Tapi begitu mobil itu lunas, yang jatah buat bayar mobil nggak ada lagi kan? Iya. Ya Allah, misteri rezeki ya. Iya. Ngalamin juga ya. Ternyata ya banyak temennya saya. Ngalamin juga itu. Masalah rezeki, Iya. rahasia Allah. Makanya kata temen tuh udah butuhnya banyakin. Tapi ya tetap kita kan ya mikir pakai akal waras ya.
Kalau tiba-tiba kau ngambil Fortuner ya bunuh diri ya. Lah iya. Lah iya kan ya bunuh diri namanya kan ya. Enggak ngukur diri namanya. Mungkin nih kalau Allah bisa kita tahu komunikasinya, lu giliran dikasih langsung lunjak. Ya Allah, urusan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Hassinu amwalakum bizzakati. Hassinu, bentengilah amwalakum, harta benda kalian, bizakati, dengan membayar zakat. Kalau zakat fitrah sih insya Allah ya, zakat mal kita yang masih belum mendapat perhatian khusus ya, tapi kayak model kayak kita ya, apakah udah kena zakat mal ya wallahu alam. Zakat mal itu kan harta yang wajib dizakati, itu kan nggak semua harta yang kita punya. Harta-harta yang konsumtif itu tidak kena zakat. Rumah ini kan termasuk konsumtif ya, kendaraan kan konsumtif. Uang perhiasan aja dalam mazhab Syafi'i kalau itu konsumtif asal dipakai itu nggak kena zakat. Tapi kalau untuk ditabung biasanya invest itu baru kena zakat. Deposito emas loh mas. Ketika orang membeli emas kok niatnya memang untuk investasi, maka ia kena zakat. Tapi kalau memang dia niatnya beli untuk perhiasan, maka nggak kena zakat. Walaupun misalnya ini setengah kilo, kupingnya mendewer. Tapi kalau niatnya memang untuk dipakai, enggak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, apalagi kita orang Jakarta. Kalau mengikuti fikih klasik, kita itu harta kita gak ada yang kena zakat. Sawah kita gak punya, hewan ternak kita gak punya. Terus barang dagangan kita bukan pedagang, pegawai. Nah kalau pedagang, makanya ya ada istilah baru bahwa profesional kena zakat. Kayak dokter, pengacara dan lain-lain yang penghasilannya mencapai 1 risol. Itu kan mazhab istilah ulama-ulama sekarang. Makanya kalau hasil jihad pasti ada yang setuju, ada yang termasuk zakat profesi dan lain-lain. Wada'u mardakum bis-shadaqah. Wada'u, dan obatilah mardakum, yang sakit di antara kalian, bis-shadaqati, dengan sedekah. Karena hadisnya kan as-shadaqatu tadfa'un bala, sedekah itu yang nolak bala. Kalau orang dulu tolak bala itu cuma bikin, kalau orang Jawa takir. Kalau Purworejo kok berarti namanya? Yang kayak besek tapi kecil ya. Takir kalau orang kampung saya. Kalau orang Banjar apa Mbak? Takir namanya ya. Takir diisi bubur, beras warna-warni apa? Merah putih, dikasih macam-macam, taruh di bawah pohon. Katanya tolak bala. Itu budaya. Lah kemudian ketika para wali songo datang di ini, itu nggak dirubah. Ya itu nggak dihilang maksud, tapi dirubah. Mbok ya bikin takirnya jangan 1, bikin takirnya 10, 20, nanti dibagiin ke tetangga. Makanya dulu orang mau sedekah tetap bikin takir ya. Nah kalau sekarang takirnya modern, kalau Lampung nanti takir loh. Takir itu ya kayak besek tapi kecil, dia dibikin dari daun. Kayak kalau sekarang kita beli apa yang terus pokoknya daun tapi dimodif kayak besek gitu loh, kotak, dipakai lidi, ditusuk. Kalau orang Sunda naon? Takir, tapi maksud ya. Terus pokoknya ya segede asbak itu loh balik. Ya takir dulu segitu ya. Dan waktu zaman saya kecil ya masih kalau orang kondangan, selametan itu kan ya bubur merah, bubur putih, ntar mungkin ada apa, tapi bikinnya nggak cuma 1, bikin 10, 20 bagi tetangga kanan kiri. Lah begitu kesini orang bubur merah putih nggak doyan, diganti bubur ayam, diganti nasi uduk, diganti apa yang sekarang itu chicken apa lah ya. Itu namanya kan as-shadaqatu tadfa'un bala, sedekah itu nolak bala.
Lah, intinya nggak dihilangin. Para wali songo dulu itu apa namanya, bijaksananya kan bisa begitu. Kalau dalam ilmu apa itu namanya, akulturasi budaya ya. Budaya yang sudah ada biarin, cuma dirubah sedikit aja udah. Yang dulunya bikin cuma satu, ditaruh di bawah pohon, dia bikinnya yang banyak. Jangan taruh di bawah pohon, sayang. Kasih orang-orang bagi-bagi. Itu untuk ngajarin as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Walaupun ada yang berkeyakinan tetap masih begitu. Kepala tebu dilarung di laut, dilarung ke kali. Ya, kalau yang Islamnya udah masuk ya udah biarin tetap motong kebu, tapi kebunya dipotong, dimakan rame-rame. Itu namanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Kemudian wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Wa'iddu, dan bersiaplah atau persiapkan diri lil bala'i, untuk menghadapi bala, ad-du'a, dengan doa, yaitu dengan bi anta da'wa inda nuzulihi fa innahu yarfa'u aw yukhaffifu. Karena doa inilah yang akan meringankan atau mencabut bala tersebut. Sampai-sampai ada yang melaksanakan, tapi kalau saya pribadi sih nggak setuju. Pernah dengar nggak ada orang melaksanakan sholat Rebu Wekasan? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pak Parti pernah dengar? Sholat Rebu Wekasan. Kalau saya sendiri sih nggak setuju dengan pelaksanaan itu. Kalau sholat Rebu Wekasan itu sholat yang dilaksanakan di hari Rebu terakhir di bulan apa ya, lupa saya. Bulan lupa ya bapaknya bulannya. Pokoknya intinya itu sholat yang dilaksanakan di pagi hari sekitar jam 9-an di Rebu terakhir, karena berkeyakinan bahwa hari Rebu terakhir di bulan itu Allah banyak menurunkan bala. Nah, saya sendiri ketika ditanya itu saya tidak setuju pelaksanaan itu, karena kalau yang namanya sholat itu harus ada petunjuk langsung. Karena hadisnya kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti apa yang pernah aku sholat. Lah kalau nggak ada perintahnya ya sudah usah. Tapi kalau diniati sholat sunnah mutlak, ya monggo. Kalau sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dilaksanakan kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam, dengan jumlah rakaat yang enggak terhitung, terserah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau diniati sholat sunnah mutlak, monggo silakan. Tapi kalau diniati sholat sunnah Rebu Wekasan, kalau saya pribadi, ya. Terus lagi yang mengenai sholat sunnah nisfu Sa'ban, pernah dengar ya? Saya sendiri kalau dulu zaman saya kecil ya sering, karena ya hanya ikut-ikutan kan, ikut-ikutan. Tapi begitu kesini saya cari dalam banyak kitab menerangkan bahwa ini termasuk bid'ah dolalah, karena nggak ada hadis palsu pun nggak ada tuntunannya. Jangankan hadis do'if, hadis palsu pun nggak ada. Hadis palsu pun nggak ada yang berkenaan tentang sholat nisfu Sa'ban. Tapi kalau mengamalkan bacaan Yasin, ya monggo, karena baca Quran kapan saja, di mana saja terserah. Tapi kalau tadi sholat itu harus ada tuntunan perintahnya. Tapi kalau mau diniati saya sholat sunnah mutlak lah, ya monggo lagi. Tapi kalau mengkhususkan niat sholat nisfu Sa'ban, nah itu yang dipersoalkan. Tapi kalau dia niat sholat sunnah mutlak tadi, ya monggo-monggo aja, nggak ada. Tapi yang tidak diperkenankan itu kan kalau mengkhususkan satu ibadah makhdhuf, ibadah yang harus ada tuntunannya. Tapi kalau ibadah yang ghairu makhdhuf, bebas. Yang ghairu makhdhuf itu ibadah yang secara global ada perintahnya, tapi tidak diperintah secara perinci. Kayak misalnya bacalah Quran, itu kan perintah secara global, tapi tidak diperinci tempatnya di mana, jam berapa, harus berapa ayat, kan enggak, perintahnya secara global. Tapi kalau sholat kan perintahnya dalam Quran global, tetapi dalam hadis kan diperinci.
ada yang namanya sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Kalau nggak ada berarti ya nggak usah. Wong itu ibadah. Kalau dalam kaidah ilmu usul, ibadah itu asalnya tidak ada kecuali ada perintah. Itu ibadah. Berarti secara tidak langsung kalau ibadah itu harus ada perintah. Tetapi sebaliknya ada itu kebiasaan yang bukan ibadah. Itu asalnya boleh. Semuanya boleh kecuali ada larangan. Kalau nggak ada larangan, silakan tuntut rokok. Ya. Ada larangannya nggak? Nggak ada. Ada ayat secara umum yang artinya itu jangan kau ilat tahlukah itu ayatnya ini. Lupa ayatnya. Ayatnya intinya itu secara umum, konon katanya jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kerusakan. Lah kalau rokok dihukumi menyebabkan kerusakan, lah kenapa cuma rokok? Kalau mau yang adil, gula ya iya. Cabai iya. Cabai iya, ya semuanya. Micin apalagi. Kenapa yang diharamkan cuma rokok? Lah kalau hitung-hitungan yang membahayakan itu berbahaya, semua yang ada di muka bumi ini yang nggak bahaya apa? Yang ada di muka bumi yang kita tahu nih yang nggak bahaya apa? Air putih. Tetap bahaya kalau kebanyakan banjir. Yang nggak bahaya apa di muka bumi ini? Nggak ada. Iya semuanya bahaya kan? Nah, iya tergantung. Makanya kalau tidak ada larangan secara spesifik maka semua itu boleh aslinya. Asal tidak ada larangan secara spesifik. Kalau kayak komer, judi, mabuk itu kan ada larangan secara spesifik. Zina ada. Tapi kalau rokok larangannya mana? Makanya dulu saya pernah debat sama teman yang anti rokok. Dulu teman sekolah, teman sekelas. Wah dia memang anti rokoknya pol. Ketika saya balikin begitu tadi, kalau memang mau mengharamkan rokok alasannya karena merusak badan, kenapa hanya rokok? Kenapa tadi itu gula, micin, terus segala yang itu kan semua ada efeknya ya, jeruan, jeruan malah enak ya, sama daging aslinya enakan jeruan. Kenapa nggak diharamkan? Kenapa harus pilih-pilih rokok? Saya dulu pernah baca majalah sebelum banyak beredar dunia media sosial tentang pertama kali keluar fatwa haram rokok. Dan kemudian setelah kesini ada ceramah dari Cak Nun kalau nggak salah tentang asal usul kenapa ada yang memfatwakan haram rokok. Ternyata itu ada pesanan perang dagang antara konglomerat tembakau dan konglomerat obat-obatan kalau nggak salah. Ternyata ya ada keperluan kepentingan bisnis. Yang satu untuk menjatuhkan pabrik tembakau, akhirnya pesanlah fatwakan haram. Akhirnya ternyata ya walaupun dalam tanda kutip ya Muhammadiyah mengharamkan rokok, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang perokok. Ya. Malik Madani perokok berat. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ternyata perokok berat. Nah, NU yang membolehkan rokok, ya banyak tokoh-tokoh NU yang tidak rokok. Jadi tidak ada fatwanya yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jam saya mati ternyata baru setengah 8. Saya kira lirik kok. Jam sangat pas. Untuk Pak Ketuanya nggak ada.